Kita lanjut untuk belajar kinematika. Untuk pembahasan kali ini mengenai kecepatan dan percepatan menggunakan metode kecepatan relatif dan percepatan relatif. Nah, sebelum kita bahas soal di sini, ini ada soal yang akan kita kerjakan. Yang pertama, tentunya kita gambar dulu ini dengan sesuai skala. Ingat, di sini skalanya kita menggunakan inci. Jadi dari gambar poligon kecepatan, gambar di bawah ini dengan ukuran inci, ya dalam inci. Di sini disuruh menentukan panjang VB 3 inci, skala kecepatan 1 inci sama dengan 11 kaki per detik. Nah, gitu ya. Nah, cara menggambar dalam inci ini ya, itu beda dengan menggunakan milimeter. Kalau kita menggunakan milimeter mungkin udah terbiasa. Saya beri contoh. Nah, di sini kalau kita menggunakan milimeter, ini kita memakai yang kalau penggaris segitiga itu memakai yang sebelah sini. Nah, ini milimeter. Jadi 1 milimeter 1 cm itu stripnya ada 10. Kalau dalam inci itu stripnya ada 16 inci, 16, 24 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Berarti dalam skala inci, skala mili di sini. Kita kembali ke soal. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita menggunakan 2,5 inci, berarti kalau kita gambar di sini berarti ya 1, 2, selebihnya setengah inci. Setengah inci itu berarti sekitar 8 strip di sini. Oke, mungkin udah bisa. Jadi ingat skalanya dalam inci. Kita caranya sama gambarnya kayak kemarin, kita jangka pakai jangka menggunakan lingkaran. Pertama kita garis dulu di sini dengan sudut 45. Terus kita tarik garis menggunakan jangka 3,75. Kalau dari sini kita garis 2,5. Ya, misalnya ini 3,75 ya, berarti misalnya berarti 3,75 kali 16 berarti 60 strip, atau kalian bisa menggunakan penggaris 1, 2, 3, selebihnya kan 0,75, berarti 3 inci, selebihnya adalah 12 strip. Nah, itu ya caranya. Oke, kita kembali ke soal sini. Nah, di sini disuruh menentukan vektor VB, VD, VE. VB, VD, B di titik sini, D di titik sini, E di titik sini. Menggunakan metode kecepatan relatif. Kalau kemarin kan menggunakan pusat sesaat, kalau untuk yang pembahasan sebelumnya. Nah, ini menggunakan kecepatan relatif. Ini hampir mirip dengan tugas yang kedua mungkin, ya, yang sudah kita bahas yang lingkaran kemarin. Mungkin bisa dilihat lagi yang perpindahan gerak. Nah, di sini disuruh mencari VB, VD, dan VE. Berapa?
Nah, nilainya dan arahnya. Nah, untuk skala kecepatan di sini itu adalah 1 inci sama dengan 11 kaki per detik. Nah, ini juga harus diperhatikan skalanya. Nah, terus sama ini arah gerakan, namanya ini kecepatan sudut batang 2. Kalau batang 2 ini bergerak berlawanan arah jarum jam, nah ini bergerak berlawanan jarum jam, otomatis di sini mengikuti batang 3, batang 4. Batang 3 otomatis dia mungkin bisa bergerak ke searah jarum jam atau mungkin berlawanan karena ini ada 2 titik di sini, B dan D. Nah, kalau yang keempat kemungkinan searah itu ya. Nanti itu pertanyaan yang berapa tentukan berapa percepatan sudut dan percepatan titik tempat nanti di pembahasan percepatan. Kalau ini dicari kecepatan di sudut di batang 2, batang 3, batang 4 dan seterusnya itu. Nah, sebelum kita bahas di sini saya mau menjelaskan dulu mengenai kecepatan sudut di sini ya. Di sini kecepatan sudut menentukan kecepatan dalam suatu mekanisme dengan menggunakan metode kecepatan relatif. Misalnya batang di sini ada 1, 2, 3. Tiganya ini bergerak translasi ini. Bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak kiri. Nah, di sini VB-nya udah diketahui. Nah, VB kalau kita ditanya berapa VC, berapa B terhadap C kecepatannya ya. Nah, berarti VB kita pindah ke sini. Ini kita pindah ke sini menggunakan 2 penggaris. VC-nya, nah VC-nya kenapa tidak tegak lurus? Karena ini cuman cenderung bergeser aja, jadi nggak bisa dia ke atas, nggak bisa cuman ke kanan, ke kiri. Karena ini arahnya berlawanan jarum jam, ya berarti VC-nya berlawanan. Nah, sekarang kalau yang VB sudah diketahui, otomatis dia bisa bergerak, berputar, maka dia tegak lurus VB. Nah, yang jadi masalah di sini kan C terhadap B. C terhadap B ini kan cenderung ini juga berpindah, di sini juga berpindah. Maka kita tidak bisa menentukan di sini berapa jaraknya. Nah, cara menentukannya adalah kalau B terhadap C, maka di sini caranya VB sudah diketahui, VC sudah diketahui, arahnya kalau VC terhadap B juga otomatis tegak lurus terhadap batang ini tegak lurus terhadap batang ini, maka kita tarik garis berpotongan di sini, maka ketahuan VC dan VC terhadap B, ya, itu caranya. Nah, itu namanya mencari kecepatan bersama dengan dan gerak. Nah, kita lanjut, nanti bisa dibaca-baca di sini. Nah, sekarang kalau di sini modelnya kayak gini, ada ini yang bersama dengan soal pembahasan. Di sini ada titik tumpuan 02, 04. Di sini ada batang 2, 3, 4. Nah, di sini namanya adalah kecepatan bayangan. Kecepatan bayangan itu nanti muncul di titik D. Jadi setiap batang yang berhubungan itu memunculkan titik bayangan yang nanti di mana terjadi pergerakan. Nah, nanti bisa dibaca di sini lebih jelasnya. Nah, ini sama caranya.
Sekarang yang pertama kita tentukan titik B. Titik B. PD. PD jaraknya sudah diketahui. Terus PC. PC otomatis tegak lurus batang yang ke arah C. Ini. Terus PB berarti tegak lurus batang yang kedua. Nah, sekarang C terhadap B. C terhadap B. C terhadap B otomatis juga tegak lurus batang C terhadap D. Nah, atau terus selanjutnya B terhadap D. B terhadap D. Nah, ini tegak lurus batang B terhadap D. BD. Nah, kalau CD ya berarti CD. Tegak lurus batang CD. Nah, dari sini maka ketemuan titik sini maka ketemu nilai BC terhadap D. Nah, nanti bisa dipelajari lebih detailnya. Ini ada centang, ada strip. Kalau ada centang 2, ini maksudnya ini arahnya sudah diketahui, jaraknya sudah diketahui. Kalau strip-strip ini arahnya juga belum tahu, jaraknya juga belum tahu. Nah, misalnya kita lihat di sini. Titik D ini kan cenderung titik bayangan, jadi kita nggak tahu ini kalau kita mengatakan tegak lurus batang 3 yang arah BD salah karena BD ada sendiri titik BD di sini. Kalau ini DC juga salah karena DC ada sendiri, letaknya itu di sini. Di BD. Maka di sini harus digambar dulu baru diketahui. Maka di sini arahnya berapa, jaraknya berapa belum tahu. Tahunya caranya adalah dengan menggunakan skema gambar seperti ini. Nah, kalau VC otomatis sudah diketahui. Arahnya, jaraknya sudah diketahui di sini. Arahnya tegak lurus batang 4. Terus jaraknya sudah diketahui. Nah, nanti bisa dicontoh soal lebih jelasnya. Ini sebagai gambaran. Nah, terus kemarin juga ada rumus kalau mencari omega 3 itu V per R. Kecepatan dibagi resultan atau panjang batang. Atau bisa kalau kita disuruh mencari V, ya berarti kalau kemarin kan V sama dengan jarak, misalnya jarak A, AB atau jarak resultannya batangnya dikalikan kecepatan sudutnya. Kalau kita diketahui untuk mencari kecepatan sudutnya berarti ya V per R atau V misalnya VBC dibagi jarak batang BC kayak gitu. Nanti bisa dipelajari lebih detail. Oke, kita kembali ke pembahasan soal. Nah, ini soal yang di buku. Gambarkan segi banyak poligon kecepatan tentukan dengan panjang VB 2 inci dengan skala kecepatannya 1 inci banding 10. Nah, kalau di sini skala 1 banding 10. Disuruh menentukan VB, VD, VE dengan mekanisme harga-harga dalam kaki per detik. Nah, ini coret-coretan dalam buku, kita abaikan saja biar nggak bingung. Nah, sekarang saya bahas di pembahasan soal. A. Nah, dari soal ditanyakan berapa kecepatan di titik B, berapa kecepatan di titik D,
berapa kecepatan di titik E. Lihat soal, berapa kecepatan di titik B, berapa kecepatan di titik D, dan berapa kecepatan di titik E. Nah, yang pertama adalah sudah diketahui di sini, panjang kecepatan di titik B adalah 2 inci. Skalanya adalah 1 inci sama dengan 10 kaki per detik. Nah, kalau di latihan saya rubah menjadi 11. Nah, sini kita masuk ke bahasan lagi. Nah, berarti kalau skalanya 1:10, maka di sini PB ketemunya adalah 20 feet, karena kan skalanya 1 inci banding 10 feet per detik, atau sama dengan 2 inci. Kalau saya pakai ini kan ketemunya adalah 2 inci. Kalau 2 inci, kalau dijadikan feet per detik berarti adalah 2 kali 10 sama dengan 20. Kalau 11 ya berarti 2 kali 11 kalau skalanya gitu ya. Oke, terus saya buka lagi. Arahnya kemana VB? Arahnya ya berarti di batang B. Batang B itu adalah tegak lurus batang 2 ini. Tegak lurus batang 2. Tegak lurus batang 2. Ini tegak lurus batang 2. Nah, tegak lurus batang 2. Ini tegak lurus batang 2 ini. 90 derajat ya. Berapa jaraknya? Ya kalian dibuat garis jaraknya adalah 2 inci. 2 inci dari mana? Dari soal. Kalau dibuat dalam skala kecepatan, yang kita cari kan dalam kecepatan. Kalau kecepatan kan satuannya bukan inci, tapi dalam feet per second. Kalau dalam standar Indonesia ya berarti meter per detik. Kalau ini dalam skala inci atau skala Eropa. Nah, terus udah ketahuan VB panjangnya berapa? Ini panjangnya adalah 2 inci ya. Kalian buat ukur di sini panjangnya 2 inci. Pakai penggaris yang inci sesuai dengan petunjuk tadi. 2 inci berapa strip ya? Berarti sekitar di sini 2 1 2, bukan yang ini ya, yang 1 2. Berarti kalau 2 kali 16 32 strip. Kalau langsung tulis di sini 2 inci. Nah, itu. Terus ini sudah diketahui arah dan jaraknya. Sekarang PD. Nah, PD di sini. Nah, kita tulis di sini, kita pindah ke sini dulu ya. PB kita pindah ke sini. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Ke sini. Anggap saja sama ini garisnya. 2 inci. Nah, ini kan 2 inci. Sekarang V, nah ini coret-coretan jangan kita hiraukan aja. Ini dari buku sekian. Nah, sekarang PD. Ini kan bergerak berlawanan arah jarum jam. Berarti di sini kalau bergerak kita mengikuti searah jarum jam. Ini kan ke kiri, kalau ini nanti otomatis ke kanan atau searah. Berarti tegak lurus. Karena ini pertemuan di 02, ini di 04, ini batang 4 pertemuannya. D gitu menghitungnya. Berarti dia menumbuh batang 4. Jadi VD. Berarti tegak lurus batang 4. Jadi di sini VD-nya tegak lurus batang 4. Nah,
Ini tegak lurus batang 4 ya, ini. Terus BD, tapi belum tahu jaraknya berapa ini. Jaraknya belum tahu. Kita pindah sini dulu. Jaraknya belum tahu. Ini ya, anggap saja ini panjang itu. Arahnya sudah tahu, tegak lurus batang 4, tapi jaraknya belum tahu. Nah, cara mengetahui jaraknya gimana? Ya berarti di sini kita cari nilai BD dulu. B terhadap D. Kalau B terhadap D, ini otomatis dia tegak lurus batang yang ini. Batang BD ini. Nah, kita buat garis di sini BD tegak, ini anggap saja tegak lurus ya. Nah, tegak lurus batang BD ini. Nah, cuman kita juga belum tahu ini. Saya tulis aja biar lebih jelas. Nah, di sini muncul P BD. BD. Nah, B terhadap B atau kasih slash ini. Nah, jaraknya berapa? Ya, berarti kita belum tahu. Tahunya kalau ini sudah kita pindah ke sini. Nah, kita pindah ke sini, anggap saja ini sejajar. Kalau ini dapat sejajar. Nah, ini kita tarik garis lurus. Nah, pertemuan di titik VBD sama VD, ya, saya tulis saja ini otomatis menjadi VB, VBD, VD. Nah, di sini, maka di sini nanti ketahuan karena ini kan bersinggungan. Maka di sini VD berapa? Ketemunya adalah 11. Atau kalau dalam inci ketemuannya adalah 1,1 inci. Ketemunya dulu. Kan tadi ukurnya pakai inci, 1,1 inci. 1,1 inci itu berarti di sini 1,1. Nah, ketemunya adalah maka di sini ketemunya 11. 11. Nah, 1,1 inci atau ketemunya 1,1 dikalikan 10. 1,1 dikalikan 10 maka ketemunya 11 inci. Atau ditulis dulu 1,1 inci baru dikalikan skalanya. Tadi kalau skalanya 11 ya berarti dikalikan 11. Maka ketemu 11 feet per detik. Nah, udah ketahuan. Terus sekarang kita mencari VE. Nah, kalau VE kita tidak bisa mengatakan tegak lurus batang BD juga BE juga nggak bisa, atau sebaliknya kita di sini mengatakan DE itu nggak bisa. Nah, karena di sini cenderung berubah-ubah karena titik bayangannya di titik E. Nah, seperti yang sudah saya bahas di materi tadi, maka kita cari dulu nilai B terhadap E. Ini ada tanda aksen maksudnya untuk kecepatan. Jadi E terhadap kecepatan di sini E aksen. Kalau aksennya 2 nanti di sini itu untuk percepatan. Kalau aksennya 1 untuk kecepatan itu maksud tanda aksen ya. Jadi di sini B terhadap E. Berarti di sini B terhadap E di sini ini diambil ini B terhadap E ini diambil dari sudut B terhadap E di sini. Nah, atau di sini juga nggak apa-apa kan sama.
Nah, di sini. Nah, kalau sekarang D terhadap E, jadi D terhadap E di sini. Nah, D terhadap E, D terhadap E, D terhadap E itu munculnya di sini. Maksudnya ini B terhadap B terhadap D terhadap E. Nah, kalau sudah tahu misalnya ini, misalnya ini sudah ketahui, ini tegak lurus batang BE, ini tegak lurus batang DE, ini yang ini tegak lurus batang BE. Nah, kalau sudah BE kita pindah ke sini, pindah ke sini, nah, panjang itu, terus BE kita pindah juga. Maka kan bersinggungan di sini nanti. Nah, persinggungannya di sini, maka kita nanti ketemu nilai VDE, V kecepatan VBE. Nah, pertanyaannya kita disuruh mencari VE. VE-nya itu kita ambil dari sini, maka baru kita garis di sini. Garis. Nah, garis VE. VE. Ini nanti ketemu VE. VE baru kita pindah ke sini. Nah, gitu caranya. VE ketemu. Nah, otomatis titik bayangan untuk kecepatan itu terletak di antara B, D, dan E. Berarti B, D, dan E ya. Berarti B dan B, D, E ini yang kita aksir nanti. Nah, itu berarti sudah untuk mencari VB, VD, VE udah ketemu. Nah, yang penting skalanya nanti kita eh, sesuaikan dengan skalanya kan 1:10. Nah, itu ya. Terus dari soal carilah kecepatan sudut di batang 2, batang 3, dan batang 4. Nah, sama di soal ini saya samakan batang 2, batang 3 dalam radian per detik. Nah, kalau sudah ketemu, ini kan sudah ketemu jaraknya semua. Maka di sini tinggal kita mencari sesuai dengan rumus. Nah, kalau di pertemuan perpindahan gerak kan rumusnya kan VB sama dengan jarak batang dikalikan kecepatan sudut. Nah, sekarang kan disuruh mencari kecepatan sudutnya. Kalau kecepatan sudut ya berarti VB dikalikan jaraknya. Nanti bisa dilihat di pembahasan kecepatan sudut ini ya. Nanti lengkapnya di sini. Berarti kalau mencari kecepatan sudut jadi V per R atau V per jarak batang. Kalau mencari kecepatannya ya berarti jarak batang dikalikan kecepatan sudut itu ya. Terus di sini with omega 2 ya berarti di sini batangnya kan terletak di sini. Nah, arahnya berlawanan arah jarum jam. Sedikit. Nah, berarti di sini kan ketemunya tadi VB dari soal itu adalah 20 feet per detik. Nah, atau kalau kalian gambar di sini dalam inci adalah 2 inci. Nah, dibagi jarak batang, jarak 02 ke B, 02 ke B, 0, 02 titiknya di sini ke B. Di sini ketemunya 1,5 inci. Nah, kenapa dibagi 12? Karena kan satuannya dalam inci. Berarti kan kalau ini kan masih dalam feet. Berarti dibagi 12. Ya, dibagi 12 ini artinya konversi dari feet atau kaki. Maka dibagi 12. Yang belum tahu, nah, maka ketemunya adalah
sekian. Arahnya jelas kemana? Arahnya ya berarti berlawanan arah jarum jam. Sudah dari soal. Sekarang batang 3 di sini. Batang 3 di sini ya berarti PDB. P atau VBD sama ya. VBD atau kecepatan VBD. Nah, ini VBD ini. Nah, di sini nggak tertulis. Ini misalnya VBD ketemunya 23,9 feet per menit. Ini VBD ya. Kita tulis di sini. Berarti sama dengan 23,9 itu dalam feet per second. Nah, berapa inci ini? Berapa inci? Berarti di sini sama dengan kita tulis di sini sama dengan kalau 23,9 ya berarti 23,9 di sini sekitar 2,39 inci atau dalam artian BBD ini adalah berapa tadi? 2,39 inci. Nah, tadi kan kalau sudah kita ukur, langsung kita ukur ketemunya adalah 2,39 inci. 2,39 inci. Berarti kalau kita skalakan, berarti kita kalikan skala. Skalanya kan tadi 1/10 ya, berarti kita kalikan 10 berarti 23,9 feet. Maka di sini menjadi 23,9 feet. Nah, asalnya dari situ ya. Asalnya dari garis ini titik B ke D. Kecepatan. Dibagi 3,75 dari mana? Dari soal. Soalnya kan udah jelas. 3,3/4 atau 3,75 BD. D, maka ketemunya 76,6 radian per second. Otomatis kalau ini bergerak ke kiri, ini ketarik naik ke atas, otomatis di sini bergeraknya adalah berlawanan jarum jam. Maka di sini JJW ini kan ketarik, ini kan naik ke atas, otomatis dia berputar berlawanan arah jarum jam. Terus batang 4 di sini, batang 4 itu adalah VD ya, berarti VD yang ini tadi ya, dibagi ya jarak batangnya udah jelas 1,75 dari soal dibagi 12, ketemunya adalah otomatis di sini berlawanan arah jarum jam. Nah, begitu caranya untuk mencari kecepatan dengan menggunakan metode kecepatan relatif. Jadi kesimpulannya untuk penyelesaian soal ini kalian lihat dulu skalanya berapa, skalanya di sini skala soal. Terus arahnya kemana? Nah, kalau sudah baru kita kerjakan dengan cara mencari kecepatan yang ada di titik yang ditanyakan, nah, gitu ya. Sedangkan untuk selanjutnya untuk percepatan saya bahas di
video selanjutnya.